Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinastia Pucuk Diva NPM 368. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan serta perumusan strategi beserta dengan implementasinya. Yang pertama, kita membahas mengenai pengembangan produk dan layanan. Jadi, hampir semua bisnis baik kecil maupun besar selalu berhubungan dengan produksi, pengembangan, manufaktur, dan penjualan. Nah, ketika sudah menghasilkan produk, bagian manajemen ini akan mengerjakan strategi bagaimana melakukan pengembangan tersebut. Untuk memahami lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu pengembangan produk. Jadi, pengembangan produk adalah sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada pasar. Selain itu, pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk yang lama. Selanjutnya ada tujuan pengembangan produk, yakni untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Lalu, dalam pengembangan produk ini juga memiliki rangkaian strategi. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produknya masing-masing. Pada pengembangan kali ini, ada strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama sebelumnya dan dimodifikasi sesuai yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua, mengubah gagasan atau ide. Dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kalian membuat produk, namun target pasar tidak menanggapinya, maka perlu adanya riset pasar terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada target pasar, di mana menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda. Nah, jika tadi telah membahas strategi dalam pengembangan produk, maka sekarang kita beralih ke jenis pengembangan produk, di mana yang pertama ada memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas teknologi untuk menciptakan inovasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah memperluas lini produk dengan cara menambah item-item pada lini produk yang sudah ada. Selanjutnya menambah produk yang sudah ada. Dengan cara dalam hal ini perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada tersebut, kemudian memperluas segmen pasarnya. Dan yang terakhir, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara tersebut dapat dilakukan dengan meniru dari kompetitor yang dianggap sekiranya menguntungkan, misalnya mengenai penetapan harga dalam produk. Selanjutnya ada beberapa tahapan dalam proses pengembangan. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Tahap tersebut adalah tahap yang paling pertama dilakukan, di mana pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya dalam menciptakan produk baru. Nah, kemudian yang kedua, setelah menciptakan ide atau gagasan, maka ada tahap yang namanya penyaringan ide atau gagasan. Nah, di sini penyaringan itu terkait ide produk yang sudah diciptakan yang bertujuan agar memperoleh ide yang berkualitas. Kemudian selanjutnya pengembangan serta menguji di mana konsep tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ketika sudah menentukan memilih produk baru, maka selanjutnya menyusun strategi dan memutuskan suatu konsep produk dengan evaluasi daya tarik bisnisnya. Dan yang terakhir ada pengembangan produk dan uji pemasaran. Nah, di sini itu produk dikembangkan secara nyata, namun sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, produk perlu uji pemasaran sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dan setelah itu baru kita mencapai pada tahap komersialisasi, di mana pihak perusahaan memberikan keputusan apakah produk tersebut akan di launching atau bahkan ditunda.
Nah, setelah sebelumnya membahas mengenai pengembangan produk, maka selanjutnya kita membahas mengenai proses perumusan strategi operasi dan implementasi. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu perumusan strategi operasi itu apa sih? Jadi di sini adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi tidak dilakukan setiap hari. Biasanya perusahaan merumuskan strategi operasi pada siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan. Dalam materi ini ada pembahasan mengenai arah keselarasan, di mana proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Arah penyelesaian ini juga sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mempertahankan keselarasan? Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Adapun dengan faktor lain, seperti pergeseran makroekonomi dan fluktuasi nilai tukar, memiliki pengaruh besar pada keberhasilan organisasi, pertempuran, dan yang sedang berlangsung untuk mendamaikan sumber daya dan persyaratan untuk mencapai keselarasan berkelanjutan dengan jelas dan sangat penting. Ini menekankan bahwa gagasan formulasi strategi operasi seharusnya tidak dilakukan hanya satu kali. Strategi akan dibentuk berulang dari waktu-waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasarnya. Selanjutnya ada analisis formulasi strategi, di mana yang pertama ada analisis kebutuhan pasar. Jadi di sini untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Kemudian yang kedua ada analisis kemampuan sumber daya operasional, di mana di sini kebutuhan, demand atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tapi juga menyangkut soal kualitasnya. Selanjutnya, bagaimana sih proses perumusan itu dapat dikatakan selesai? Jadi dalam hal ini disarankan untuk menekankan persimpangan antara apa yang diperlukan operasi dan bagaimana operasi tersebut mencapai tujuan di setiap keputusannya. Sehingga proses perumusan selesai dapat dilihat menggunakan matriks strategi operasi. Hal tersebut adalah perangkat yang berguna untuk menggambarkan strategi operasi maupun di mana dapat bertindak untuk memastikan bahwa organisasi tersebut cukup komprehensif dalam pertimbangan strategi operasinya. Bahkan dengan menggunakan matriks dapat melangkah lebih jauh serta dapat digunakan untuk mempertanyakan, mengembangkan, dan merumuskan strateginya. Nah, berikut merupakan salah satu implementasi dari pengembangan produk serta layanan dalam strategi operasi. Jadi ini adalah PT Indosat yang terletak di Pandaan, Jawa Timur, di mana di sini telah dilakukan penelitian dari segi struktur organisasinya, pengembangan produknya dari awal sampai sekarang, serta implementasi suatu bentuk strategi yang digunakan sebagai strategi keunggulan bersaingnya. Jadi di sini PT Indosat cabang Pandaan dapat diketahui bahwa implementasi pengembangan produk yang dilakukan PT Indosat tersebut terhadap produk Mentari dan M3 lebih menekankan pada fitur, layanan, dan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dalam berkomunikasi. Untuk menciptakan keunggulan bersaing di pasar, PT Indosat menerapkan suatu strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Pandaan dan tingkat kebutuhan serta kemampuan daya beli dari masyarakat Pandaan tersebut. Strategi yang dilakukan dengan cara identifikasi sasaran konsumen dari produk Mentari dan M3, kemudian melakukan promosi yang bersifat outdoor melalui surat kabar dan radio lokal sebagai media penyampaian, mengadakan event bersifat hiburan maupun sosial, serta melakukan pendekatan dengan outlet sekitar dengan gathering, serta membuat program kuis untuk keseluruhan. Nah,
pengembangan yang dilakukan PT Indosat ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data pendukung berupa penjualan data dan voucher isi ulang Mentari dan M3 yang membuktikan pengembangan mampu menjadi keunggulan bersaing dari PT Indosat tersebut. Nah, oleh sebab itu, saya berharap dan memberi saran pada perusahaan untuk selalu melakukan pengembangan produk dengan berpedoman terhadap kebutuhan konsumen. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai keterkaitan pengembangan produk dan proses perumusan strategi operasi. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.